Shalom manusia Allah yang perkasa, sebagai tempat berpikir dan membuat pertimbangan baik ataupun buruk berdasarkan laporan mata melihat, telinga mendengar, maka pikiran kita telah menjadi pusat bagi pengambilan keputusan dalam kehidupan ini. Ia menjadi semacam kemudi kehidupan yang mengarahkan kita dalam bersikap terhadap kehidupan ini. Contoh, jika kita memikirkan hal-hal yang mengerikan, maka orang tersebut akan hidup dalam ketakutan. Jika ia memikirkan hal-hal yang menyedihkan terus, maka orang tersebut akan selalu bersusah hati. Dan jika pikiran ini kita gunakan untuk mengkhawatirkan berbagai masalah dalam kehidupan ini, maka kehidupan kita pun akan jauh dari damai sejahtera. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal-hal yang menggembirakan, maka kita akan juga bergembira oleh karena pikiran kita itu. Apa yang hendak saya sampaikan dalam contoh sederhana ini? Yaitu bahwa pikiran berperan sangat penting bagi kita dalam kehidupan ini. Berdasarkan hal inilah, maka bagaimanakah kita menjadikan pikiran kita ini dipenuhi dengan segala hal yang baik dan benar adalah merupakan sebuah keharusan bagi kita. Sebab itu sama artinya bahwa kita jika tidak mau melakukannya dalam hal berpikir dengan baik dan benar, maka kita akan menjadi salah dalam menjalani kehidupan ini, sehingga harus menanggung akibat dari kesalahan kita itu. Berkaitan dengan usaha menjadikan pikiran ini dipenuhi dengan segala perkara baik dan benar demi untuk mendatangkan kebahagiaan dalam hidup ini, pada kenyataannya tidaklah mudah untuk dilakukan oleh kebanyakan orang, tak terkecuali umat Allah. Akan tetapi, kesulitannya sendiri atau yang menjadikan hal ini menjadi tidak mudah bukanlah disebabkan oleh ketidaksanggupan Tuhan untuk memperlengkapi, membekali, dan menolong umatnya dalam mengatasi segala permasalahan hidupnya. Akan tetapi, kesulitannya terletak pada ketidakmauan orang percaya atau umat Allah untuk menerima dan mengikuti perkataan Tuhan dalam firman-Nya tentang bagaimanakah cara menjadikan pikiran ini sebagai kemudi kehidupan ke arah kebahagiaan hidup. Ketidakmauan mengikuti perkataan Allah atau firman Allah itu sendiri dikarenakan oleh pemikiran-pemikiran salah yang telah diterima oleh banyak anak-anak Tuhan dalam ketidakmengertian mereka akan firman kebenaran Tuhan. Beberapa di antaranya adalah ketika mereka berpikir atau ketika kita berpikir bahwa pikiran yang baik dan benar atau pikiran berbahagia hanya mungkin dimiliki oleh kita jika kita tidak memiliki masalah dalam kehidupan ini. Yang kedua, pikiran yang baik dan benar hanya akan terjadi kalau segala kebutuhan hidup kita tercukupi. Itu yang membuat kita berpikir secara bahagia. 3. Pikiran baik dan benar hanya akan terjadi jika semua masalah yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan segera dan dengan hasil yang baik. 4. Pikiran baik dan benar hanya akan terjadi jika apa yang kita rencanakan dalam hidup ini dapat kita capai sesuai dengan yang kita kehendaki. Padahal, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan 4 pemikiran yang barusan saya katakan ini, Alkitab dalam kebenaran firman tertulisnya tidak pernah mengajarkan kepada kita umat Allah cara-cara seperti itu untuk membangun pemikiran yang baik dan benar yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan hidup. Sebab
Apa yang telah dipercayai secara salah oleh anak-anak Tuhan yang tidak memahami dan menerima kebenaran firman Tuhan secara benar itu hanya akan membawa kita ke dalam berbagai penderitaan hidup. Dan berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang salah ini, marilah kita melihatnya dalam terang firman Tuhan sehingga kita mengetahui bersama letak kesalahannya. Yang pertama, setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, selama kita masih hidup, maka masalah tidak mungkin bisa hilang dalam kehidupan kita manusia. 2. Jika berkaitan dengan perkara jasmani, maka segala kebutuhan hidup kita tidak akan pernah mengenal kata cukup. 3. Ada begitu banyak masalah dalam kehidupan ini yang penyelesaiannya tidak terjadi dengan segera, atau bahkan tidak semua masalah dalam kehidupan ini yang penyelesaiannya dapat kita selesaikan dengan baik. Oleh karena jika itu berkaitan dengan orang lain, maka respon sikap orang tersebut juga turut menentukan hasil akhir dari penyelesaiannya. Dan ini tentu berada di luar kendali kita. Dan yang keempat, keterbatasan kita sebagai manusia telah membuat tidak semua hal yang kita inginkan atau yang kita rencanakan dapat terlaksana 100%. Apakah lagi jika perencanaan itu berada di luar firman Allah. Dengan demikian, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, maka pemikiran-pemikiran yang salah ini telah menjebak banyak sekali orang percaya untuk hidup di dalam ketidakmampuan menjadikan pikirannya sebagai kemudi kehidupan yang mengarahkannya ke dalam kehidupan yang berbahagia. Untuk itulah Allah dalam firman-Nya mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas tentang bagaimanakah mengarahkan, mendidik, dan membentuk pikiran ini ke arah baik, benar, dan berbahagia. Sebagaimana yang telah Ia katakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang kita baca di dalam Roma 12 ayat 2 ini tentang bagaimanakah kita berubah atau merubah pemikiran ini sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bukanlah sedang berbicara tentang kemampuan Anda ataupun kemampuan saya untuk mengubah pemikiran ataupun konsep hidup kita yang telah bertahun-tahun terbenam dalam pemikiran ini secara salah. Oleh karena informasi dunia yang telah kita pegang sebagai pedoman hidup dan yang telah membawa kita ke dalam penderitaan hidup. Akan tetapi Roma 12 ayat 2 ini sedang berbicara tentang kemampuan Allah yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat mengubah pemikiran ini untuk menjadi pemikiran yang baik dan benar melalui kebenaran firman Allah yang telah kita terima dalam diri kita, yaitu bahwa di dalam segala hal dan di dalam segala perkara yang kita lewati dalam kehidupan ini, jika kita sungguh-sungguh menaruh iman kepadanya dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita pasti dapat melewatinya dengan sangat baik. Inilah yang dimaksud dengan apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2 berkaitan dengan pemberian kemampuan Allah kepada kita yang percaya kepadanya untuk mengubah pemikiran ini menjadi baik dan benar.
Satu-satunya kunci keberhasilannya adalah dengan menjadikan pikiran kita ini diisi oleh firman Allah saja yang kita terima dan kita taruh dalam hati kita. Dialah kemudian yang akan mengarahkan perjalanan kehidupan kita. Inilah juga yang telah menjadi kebenaran dari seluruh firman yang diberikan Allah kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Salah satu contoh praktisnya tertulis dalam Filipi 4 ayat 8 yang sekaligus juga menjadi penutup bagi renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Filipi 4 ayat 8 menuliskan kepada kita, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang menjadi pernyataan Allah berkaitan dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, selain daripada firman kebenarannya saja? Hanya dengan memikirkan firman kebenaran sajalah kita menjaga dan memelihara sekaligus membangun terus-menerus pemikiran yang baik dan benar yang mengarahkan kita ke dalam kebahagiaan hidup. Sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ini adalah merupakan kebenaran yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Ketika sang rasul justru berada dalam keadaan yang secara jasmani sangat tidak beralasan untuk tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Sebab Rasul Paulus ketika menuliskan kebenaran hebat ini sedang berada di dalam penjara untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan oleh karena Injil Kristus yang telah diberitakannya. Namun justru dari dalam penjara inilah Paulus menerima kekuatan berlimpah-limpah dari arah Roh Kudus untuk menuliskan kebenaran hebatnya ini yang barusan telah kita baca dalam Filipi 4 ayat 8 ini. Bahwasanya orang-orang yang memelihara hati, pikiran dalam seluruh kehidupannya dengan firman Allah akan tetap baik-baik saja, bahkan di dalam keadaan terburuk sekalipun. Untuk itu, hasil dari mengisi, memelihara, menerima seluruh firman Allah untuk memenuhi pikiran dan hati kita tertulis di dalam ayat 7 dari Filipi pasal 4 ini. Di sana Allah telah berjanji, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya, serahkanlah seluruh pikiran kita untuk tetap diisi oleh firman yang diterima dan dipelihara dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.